hatinya. Bisa itu. Nah, berarti dia bohong, pembohong dia. Adapun pas kebetulan cocok, ya itu namanya cocok logi. Cocok, pas cocok saja itu kebetulan, ningaren, kebetulan. Yang berikutnya kemudian dikatakan oleh beliau, la wala yumkin an nuhasib an-nasa ala ma fil qulub, dan kita tidak bisa menghisap seorang manusia itu apa yang ada di hati-hatinya, tidak bisa. Wa innama nuhasibuhum ala hasabid dhahir, hanya saja kita bisa memperhitungkan dia, menghisapnya dia atas apa yang sesuai dengan tampaknya saja, dohirnya saja. Ini kaidah, Mas. Tidak boleh kita menghukumi manusia apa yang ada dalam hatinya, karena kita tidak mengetahui hati itu. Tampaknya saja, dohirnya. Karena kalau begini, itu kita selamat dari godaan syaitan diantaranya. Nah, syaitan itu kadang-kadang masih membisiki, itu hatinya loh, hatinya tuh mungkin menyimpang gitu, hatinya mungkin begini tuh. Akhirnya kita seolah-olah mengetahui hatinya. Akhirnya berubahlah sikap kita, hukuman pemberikan hukum kita kepada orang ini berubah. Karena syaitan itu membisiki. Yang kedua, tsani, wa minha, di antara faedahnya, anna hada sinfa minan nas yusidullah ala ma fi qalbihi imma mimma atharuhu wa imma mimma abatanuhu. Baik. Sifat ini, jenis ini dari manusia itu yang dia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada dalam isi hatinya, boleh jadi dari apa-apa yang tampak padanya, boleh juga dari apa-apa yang tidak tampak daripadanya. Ya, dia bersaksi. Hasbama sabak, sesuai dengan apa yang telah berlalu. Athalis, yang ketiga, al-isyaratu ila dammil jadal wal hisam. Di sini ayat ini memberikan isyarat kepada tercelanya al-jadal wal hisam, pertengkaran, perdebatan. Itu asalnya perkara yang tercela. Kecuali di situ ada manfaatnya. Itu dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu di ayat Quran disebutkan. Kalau memang dia mendebat dengan cara yang cara yang baik untuk mendapatkan kemaslahatan. Itu tujuannya. Kalau itu tidak didapatkan, jadal-jadal tadi itu hukumnya dicela. Perdebatan. Karena orang-orang munafik itu orang-orang yang pintar di dalam berjidal. Mereka pintar dalam khasm. Maka disebutkan wa huwa aladul khisam. Ini demikian kata Utsaimin, ringkasnya demikian. Ya. Beliau juga membawa ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, kalau ini engkau seru kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'idah al hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan. Ini tujuan memang untuk mendapatkan kemaslahatan. Itu membantai mereka, berbantah dengan mereka dengan cara yang baik. Ahsan. Baik. Yang keempat, yang terakhir, isbatu ilmillahi azza wa jalla bima fis sudur. Ya. Menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah mengetahui tentang apa? Tentang apa yang ada di dada, di hati. Allah mengetahui orang itu. Wa yusidullah ala ma fi qalbihi li'annal fil qalbi la ya'lamu illallah azza wa jalla. Dia bersaksi kepada Allah apa yang ada dalam hatinya. Ya, karena memang tidak ada yang tahu tentang hati itu kecuali siapa?
Allah. Makanya dia bersaksi kepada Allah tentang apa yang dalam hatinya. Dia tidak bersaksi kepada manusia tentang apa yang ada dalam hatinya. Ayat ini menyebutkan demikian kalimatnya. Dia bersaksi kepada Allah tentang apa yang ada dalam isi hatinya. Dia bersaksi kepada Allah. Berarti menunjukkan Allah itu memang yang mengetahui tentang isi hatinya. Dia tidak bersaksi kepada manusia tentang apa yang dalam hatinya. Paham ya? Jadi ini kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu Masya Allah. Demikian. Dari kalimat ini saja menunjukkan ilmu Allah. Begitu loh. Menunjukkan Allah itu apa? Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak. Semuanya Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min barakatin ya? Iya. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamu illa huwa. Dari daun yang jatuh pun di malam hari, di siang hari, di ufuk timur, di ufuk barat, di timur-timur, atau di timur tengah, atau timur tengah, timur tengah, timur tengah, timur tengah, timur tengah, timur tengah itu di Pulau Timur bagian tengah, itu timur tengah. Timur tengah di luar negeri sana. Semua apa yang jatuh dari daun-daun di sana Allah mengetahuinya. Baik. Masya Allah, ini ayat, kita baca satu ayat yang memberikan faidah kepada kita tentang ilmu Allah dan memberikan faidah kepada kita juga secara umum bahwa di sini ada sifat bagi orang-orang munafik yang mereka kalau berbicara itu mengagumkan, ya, mengagumkan, ya. Kemudian mereka adalah penentang yang sangat keras dari kebenaran. Itu orang-orang munafik. Tapi begitu aja faedah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, Ustaz punya pertanyaan dulu. Atau ada pertanyaan? Fudail, tanya. Enggak jelas ya. Antum buka itu aja. Ya, enggak ada masalah. Jadi Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dalil ya, bahwa seorang dai itu bisa meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam berbicara. Itu termasuk merangkai kata-kata tadi. Kenapa Mas? Lisannya itu enak dan dipahami ucapan itu. Tujuannya itu dipahami ucapannya. Maksudnya apa yang disampaikan berupa dalil, berupa hujjah itu dipahami dan itu ada maslahatnya. Boleh seperti itu. Ya, Nabi SAW orang yang diberikan bayan, allamahul bayan, ar-Rahman. Apa lama? Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada Nabi apa? Al-bayan, penjelasan, fasahah. Nah, boleh. Dan itu dibutuhkan bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk tipu daya, tapi untuk apa? Menjelaskan al-haq, kebenaran agar bisa diterima. Itu namanya ikhtiar. Tidak apa-apa. Bagus. Baik. Itu aja. Nah. Siapa lagi? Nah, Ismail, Muhammad Ismail. Semuanya pakai Muhammad ya? Nah. Menginjak kuburan orang kafir, la karamalah. Dalilnya umum bahwa orang kafir ketika hidupnya sama seperti matinya. Apa itu? Tidak ada kemuliaan. Bahkan dibongkar kuburnya orang kafir pun diperbolehkan. Dari sisi kebolehan ya, bukan kemudian usah suruh kamu bongkar-bongkar kafir itu enggak. Itu hukumnya sendiri lagi dengan
adanya kekuasaan suatu pemerintahan. Nah, itu nanti antum hubungannya sama orang pemerintahan atau hubungannya sama orang-orang kampung situ, nanti kamu dikejar. Artinya cara boleh secara hukum Islam. Nanti kalau hukum Islam itu tegak, ya itu insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau enggak, ya antum jangan mengamalkan hadis. Aku mengamalkan hadis, tapi antum lihat orang yang tidak tahu hadis nanti malah menentang kamu, malah memenggal kamu piye, atau ikat kamu di kuburan itu piye. Jadi tidak ada kemuliaan. Ya, itu bedanya. Adapun orang Islam memiliki apa? Kemuliaan di masa hidupnya dan meninggalnya. Itu orang Islam itu. Masya Allah. Mau jadi orang mukmin atau orang muslim? Orang kafir? Orang mukmin. Itu pilihannya, nggak usah ragu. Maka berjadilah orang mukmin yang baik. Baik. Siapa lagi? Nggak apa-apa, antum kasih faedah sama orang banyak. Kalau bisa usah jawab dengan faedah, nggak apa-apa. Kalau bisa dijawab, jawab. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Silakan. Mardotillah, Muhammad Mardotillah. Ayat apa? Air kencing onta, kemudian ya bisa. Air putih bisa jadi obat selama asalnya halal. Iya. Ini Ustadz ngomong ini dengan kaidah. Tadi pertanyaan air onta toh? Air kencing onta toh? Nah, jelas. Air putih pun bisa menjadi apa? Obat. Asalkan sesuatu itu halal. Kaidah. Nah. Air kencing onta itu halal, tidak najis. Hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, kaidahnya bisa makan dagingnya itu dalam kaidah fikih, itu air kencingnya itu halal, tidak najis maksudnya. Hanya sekarang kembali kepada kita. Halalnya halal, tapi apakah Mardotillah mau, si Andre mau, Hanan mungkin nggak mau, karena masing-masing orang kembali kepadanya. Susu itu murni, Yasir kadang nggak senang, tapi si Anu senang. Tapi nggak apa-apa, bukan menunjukkan itu haram, tapi asalnya halal. Sesuatu yang halal asalnya bisa dipakai untuk obat. Tapi yang haram tidak boleh dipakai untuk obat. Tak boleh. Kecuali kalau kondisinya apa, Mas? Daruri, tidak ada yang lain lagi, memang tidak ada yang lain lagi sama sekali, nggak ada, kecuali itu saja yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka diperbolehkan dalam apa? Darurat, seperti orang apa? Kelaparan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kematian kecuali hanya makan jenis tikus tadi, maka boleh dia makan apa? Tikus untuk menyelamatkan dia. Setelah dia sudah kenyang, ya dibuang tikusnya, jangan dimakan semuanya. Kalau sudah kenyang, untuk menyelamatkan di saat itu saja. Paham nggih? Paham? Nah, tapi asalnya nggak boleh, pengobatan dengan haram nggak boleh. Jawaban nggak Ustadz tadi? Jawab. Ustadz jawab nggak tadi? Kok antum langsung bilang begini? Ustadz tuh jawab, putar, kasih kaidah dulu, luas dulu, baru tak gitu, baru mudeng. Paham ya? Nanti antum bilang boleh, kencing unta itu boleh. Ustadz, kencing unta itu najis, masih gitu kan? Padahal jawabannya sudah ada di awal. Paham ya? Kencing unta itu pernah Nabi SAW itu minum susu dicampur dengan air kencing unta. Nabi SAW minum. Itu dalilnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dicampur dengan apa? Susu. Air kencing unta tadi. Paham ya? Nah. Boleh, boleh. Syariat itu, kaidah lagi. Syariat itu asalnya diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Kalau ada dalil khusus yang menunjukkan perempuan, baru itu ke dalil khusus perempuan. Kalau belum ada, ya semua itu untuk
jenis manusia laki-laki dan perempuan sekalian juga orang bencong. Nah, itu kaidah-kaidah. Pegang, kaidah-kaidah itu dipegang. Nih. Enggak. Bagaimana? Antum buka aja biar jelas. Laki-laki diberikan ke atas begini. Iya, seperti pondok onta. Kalau wanita itu dilarang juga, larang wanita untuk begini. Apalagi laki-laki. Jelas dia menyerupai pondok onta. Itu ilahnya. Sini. Perempuan. Ada yang ikat rambut seperti itu? Di sini loh, bukan di sini. Sini, Mas. Enggak, ini. Di atas. Enggak, itu enggak. Nah? Iya, yang apa tuh di atas sini. Atas sini seperti apa pohon kurma. Nah, tahu? Masuk pohon kurma begini. Pohon kurma kan lurus. Nah, kayak gini ya. Kemudian pertanyaannya apa, Mas? Kalau menggunakan ikat laki-laki itu di luar sholat tidak mengapa. Di dalam sholat itu ada larangannya. Hadisnya sahih. Paham ya? Karena kekhususan dalam sholat itu hukumnya tersendiri. Nah, maka ketika Nabi melarang di dalam sholat, berarti menunjukkan mafhumnya di luar sholat dibolehkan. Paham ya? Karena Nabi melarang di dalam sholat. Karena hukum dalam sholat itu lebih khusus. Ya? Paham ya? Pahami. Kaidah-kaidah seperti ini dipahami dalam kaidah-kaidah. Ya, Mas? Nah, asalkan tadi punya hubungan yang lain ya. Pembicara masih itu kalau dia menyerupai wanita, ya tidak boleh. Dalam hukum tasabuh nggak boleh. Menyerupai apa? Kondisi wanita nggak boleh. Menyerupai kondisi keadaan wanita. Iya sama. Menyerupai orang-orang fasik, orang-orang fajir, nggak boleh kita menyerupai. Ya. Berbicara tentang tasabuh itu pasti memiliki syarat-syaratnya. Ya, tasabuh itu memiliki syarat-syarat. Tidak asal tasabuh. Ya. Itu pembicaraan kita pada buku kitab Al-Iqtida' As-Shiratal Mustaqim. Ya. Ada kaidah-kaidahnya dalam masalah tasabuh. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan itu dalam beberapa tempat tentang kaidah-kaidah apa? Tasabuh. Baru disebut dengan tasabuh itu yang dilarang tuh yang bagaimana? Kaidahnya ada. Nanti aja, ya. Ganti aja ada beberapa kaidah. Ustaz agak lupa sedikit, tapi intinya tahu. Ustaz tidak akan berikan sebelum mantap. Nanti jadi fitnah di luar, ya. Ilmunya enggak mantap. Baik. Apa lagi, Mas? Kita punya waktu masih sedikit. Ustaz 3 jam dari tadi. Kalau enggak, Ustaz tanya ini. Nah, sampai waktunya, dah, berarti enggak ditanya. Nah, iya, itu dakwah. Jadi dakwah itu punya uslub. Di antaranya kalau kita mengingkari kemungkaran, pada suatu kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang pertama, maka kamu mundur dari dakwah. Nggak usah kamu berdakwah orang itu. Ditunggu dulu waktu yang tepat lagi. Mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Mana tujuan dari dakwah itu apa? Untuk apa, Mas? Untuk menghilangkan kemungkaran atau meminimalkan kemungkaran, mengambil mafsadat yang ringan. Tapi kalau menimbulkan kemungkaran atau kemungkaran lebih besar lagi, ya
ditahan dulu. Kapan baru maju lagi? Cari selah. Ya, atau orang lain yang bisa lebih mampu dan seterusnya. Ya, atau cara yang lebih baik. Wajadilhum billati ya asan bisa jadi. Yaitu bawa ke Al-Gojo. Nah, di dalam tafsir yang lain itu wajadilhum billati ya asan itu dibawa ke Al-Gojo. Nah, sudah didebat dengan baik, ngeyel, nah bawa ke Al-Gojo. Gitu. Itu Islam. Nah, itu udah tahapan. Ya begitu ya. Nah. Apa lagi Mas? Nah, Muadzzatillah. Nah, masih 2 menit lagi. Ah, pas. Nah. Oh, dalam masjid. Ayo, jual beli tentang bai fil masjid. Kita lewat dalam kitab Bulughul Maram. Yaitu Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa yang termasuk jual beli dalam masjid itu diantaranya kedua belah pihak itu mengadakan perjanjian jual beli, akadnya itu di masjid. Itu satu. Atau pembelinya saja di dalam masjid, yang menjual di luar masjid. Itu juga termasuk akad dalam masjid. Atau pembelinya di dalam masjid, yang menjual di luar masjid. Sedang mengadakan perjanjian akad. Itu pun masuk dalam perjanjian jual beli. Paham ya? Jadi jangan pesan-pesan sepatu merek Nike warna biru, garis putih di masjid. Apa ya? Bertobat kepada Allah. Karena kelupaan kita memang innasina al-akhta'na. Allah tidak akan menyiksa orang yang lupa. Tapi bukan kemudian kita lakukan terus-menerus karena sudah tahu ilmunya. Nah, jangan di dalam masjid. Makanya hati-hati. Di akhir zaman Nabi itu sangat khawatir dengan kondisi kita. Kita sudah menjadikan masjid sebagai tempat jual beli. Maka di situ didoakan Nabi untuk rugi, bermakna tidak memiliki keberkahan. Nah, kalau orang punya keberkahan berarti dia tidak memiliki. Jadi orang jual beli nggak punya keberkahan, artinya dia tidak memiliki barang itu sebenarnya. Padahal jual beli itu pemindahan apa? Kepemilikan. Antum kasih uang orang, milik uang orang itu milik, barang yang kamu beli itu milik kamu. Itu tidak ada kepemilikan pemilikan. Paham ya? Hati-hati. Teknologi zaman sekarang iya, tapi hati-hati. Jangan pesan dari dalam masjid. Keluar sana masjid, keluar. Ke kolam ikan sana dia, enggak apa-apa. Mau beli sesuatu. Antum lihat sekarang online ya. Antum sering beli online ya. Sampai odol gigi pun online ya. Nah, itu hati-hati. Sebab odol gigi saja yang murah antum tuh melakukan keharaman. Hati-hati. Atau sabun nggak tahu lah besok sabun apa lagi. Sabun Gif. Nah, murah meriah. Tapi hati-hati. Murah itu antum jangan terlena. Apalagi Mas? Faruk, Abu Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jual beli al-bai' hakikatnya adalah ketika orang jual itu mendapatkan keuntungan. Itu namanya bai'. Itu pengertian yang benar yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tidak semua tukar menukar itu masuk ke dalam bai'. Karena dimasukkan dalam bai' itu adalah ada ribhun, ada keuntungan. Bagi contoh, misal contoh seperti di pelajaran ini dikopikan buku kertas 10 lembar buku 10 lembar kertas untuk daurah. Contoh saja ini. Punya panitia kemudian mengkopinya. 10 lembar. Setelah itu habisnya 10 lembar itu diklip. Setiap klipan itu, buku yang 10 lembar itu harganya 10.000. Karena habis biayanya 10.000 tenan.
Maka diumumkan kepada apa Mas? Diumumkan kepada hadirin, audiens. Istilah modern audiens, para pendengar. Itu untuk menggantikan uang 10.000 dalam masjid. Digantikan 10.000 di masjid. Ini tidak mengapa karena tidak dimasukkan padanya keuntungan. Dijelaskan Syekh Utsaimin. Jadi tidak semua tukar menukar itu masuk ke dalam apa? Jual beli. Tidak semuanya. Ya, itu saya bilang tadi. Contohnya itu ya. Tapi antum jangan bawa-bawa ke yang lain lagi, nanti Ustaz Ahmad Halim bilang begini. Enggak, itu contoh yang begitu. Cara contoh yang benar. Seperti itu contohnya. Nah, terus pegang kaidah-kaidah. Jadi demikian, banyak mempelajari kitab-kitab para ulama sehingga mereka membimbing kita. Ya, baik Samir. Itu namanya riba. Itu namanya riba fadl. Riba fadl adanya kelebihan dalam jenis uang yang sama. 50.000 menjadi apa? 52.000. 52.000 tadi. Hah? Oh, 50.000-nya 2, saya 52.000. Aduh. Ngomong, Ustaz kan nggak salah toh, kan ada dua-duanya gitu loh. Nah, nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Ya, ya. Itu namanya apa namanya? Bukan jual beli, itu masuk dalam apa? Hal apa? Tukar menukar, tapi dalam hal untuk mendapatkan keuntungan, itu yang riba. Ya, riba fadl. Ya. Kalau jual beli untuk mengambil keuntungan bukan riba namanya. Ya, jual beli untuk keuntungan nggak riba namanya. Memang jual beli itu untung-untung, begitu loh. Nggak riba namanya. Nanti biasa tukar menukar, nggak ada masalah. Nah, hmm, 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 hmm. Enggak, kalau beli kuota di masjid termasuk akad jual beli itu dari masjid. Sudah jelas. Kalau antum memulainya dari akadnya di dalam masjid atau antum saja, itu sudah akad dalam masjid namanya. Kecuali saya menyuruh Iman beli sana kuota di mana? Di Indomaret sana. Itu ya sudah di luar walaupun nanti kuotanya masuknya nanti, tapi sudah akad jual belinya sudah di luar sana. Akadnya. Akadnya Mas ya. Akadnya, bukan barangnya sudah dikirim kapan gitu, enggak. Akadnya di mana dia? Sudah, kalau sudah perjanjian akad itu ya di situ namanya. Nanti barangnya mau kirim 1 jam kemudian, kamu berada di mana, enggak ada masalah. Akadnya, kapan dia akad? Di mana tempat akadnya? Tam? Ya. Satu lagi, apa meneh? Ya, halal yang penting bagi kalian ya. Jangan sampai kalian lakukan selama ini semuanya keliru ini. Melakukan Ahlussunnah Jamaah salah semua. Nah, sambil, masukkan. Busa 10.000. Kemudian bukan jual beli itu. Itu bukan jual beli itu jasa itu. Model akad-akad itu harus dipahami ya. Ada akad jual beli, ada akad pinjam meminjam, ada akad yang namanya sewa menyewa. Ya, yang dilarang itu jual beli yang tadi di dalam masjid. Itu bukan jual beli itu namanya jasa. Kamu pakai ya diambil jasanya berapa? Sama 1 menit jasanya sekian ya. Ini jasa. Ini bukan jual beli. Paham ya? Ya. Abdul Rafiq. Enggak. Masjid. Dibangun masjid ya masjid, wakaf ya wakaf. Enggak ada wakaf diikutkan ke masjid. Parkir ya dibangun untuk parkir. Masjid dibangun untuk masjid. Ma yubna alai masjid.
Masjid itu ma yubna alaihi masjid, yang dibangun atasnya apa? Masjid. Paham ya? Jadi termasuk teras itu juga masjid, memang dibangun pertama untuk masjid itu. Ya, tapi kalau parkir enggak, tempat parkir. Kalau kemudian ada jamaahnya penuh di masjid di luar, ya itu bukan tempat masjid, tapi karena tempatnya penuh, membludak, ya dipakai sesuatu yang tadinya bukan masjid bisa dipakai untuk sholat. Karena al-ard asalnya apa? Julal ard apa mas? Masjidah, dijadikan bumi itu sebagai tempat masjid, maknanya begitu. Bukan kemudian semua bumi ini masjid jadi nggak boleh dijadikan perdagangan, itu salah juga. Makanya bisa tempat untuk sujud di situ. Masjid itu tempat apa? Sujud. Bukan masjid bermakna yang dilarang Nabi SAW, itu bangunan yang memang dibangun itu apa? Masjid. Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bahkan kalau di masjid di luar negeri itu tidak seperti kita rata-rata. Kita punya teras ya. Masjid-masjid di Afrika itu nggak punya teras. Jadi begitu keluar pintu langsung tanah. Makanya kalau mereka dagang di depan pintu dagangnya depan pintu masjid persis. Karena memang nggak ada terasnya untuk sholat. Mereka bangun masjid itu langsung keluar langsung apa? Halaman biasa. Biasanya. Nah, kalau di Yaman masih mirip-mirip sini. Ada terasnya kadang di Yaman. Ya, di Afrika enggak. Rata-rata enggak. Kok Ustaz tahu di Afrika tahu? Ya Ustaz pernah lihat di YouTube. Sering lihat di YouTube tentang sana ya. Ya kasih tahu aja, enggak usah sembunyi-sembunyi. Biar ada dalilnya kan begitu kan? Sembunyi biar jelas. Nah, Sudah? Di mana? Ini masjid ini. Masjid ini. Masjid dibangun untuk masjid. Pertama kali dibangun untuk masjid. Kalau di sana enggak. Di kamar-kamar tuh enggak, di situ enggak. Ini masjid ini. Yang lorong-lorong bukan masjid. Nah. Perjanjian, akad. Akadnya dengan orang yang kamu mau beli, tahu begitu. Akadnya ketika antum sama orang yang antum mau beli, itu aja akadnya. Antum perjanjian di situ. Paham? Akad loh. Akad itu artinya apa istilahnya pembicaraan kemudian terakadkan di situ. Tapi kalau antum sebelumnya mungkin anda mau beli pulsa antum, tapi dia belum mengiyakan, ya apa enggak? Ya monggo saja kalau mau beli nanti di luar aja. Nah di luar itu akad begitu loh. Bukan angan-angan baru pendahuluan sudah dibilang akad, belum tentu. Akad seperti antum akad dengan wanita. Sebelumnya kirim-kirim surat dulu pacaran-pacaran, apa sudah akad? Nah, belum akad, akadnya resmi. Nah, antum bilang nanti saya mau menikahi kamu, kan belum akad tuh. Belum. Paham enggak? Akadnya ketika betul-betul sudah betul akad. Nah, saya nanti bapaknya aku menikahkan kamu dengan anakku bernama sebulan. Maka saya terima nikahnya ini dengan mahar ini. Wah, kabul. Nah, ini kalau saya mau menikahimu nanti, mau nikahimu. Wah, itu belum akad namanya. Nah, itu. Apa lagi, Mas? Sudah ya, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Para pendengar mudah-mudahan di rumah juga tidak ngantuk. Nah, mereka bisa mendengar ilmu, mudah-mudahan apa yang disampaikan. Kalau ada salahnya, Ustadz siap rujuk. Siap rujuk kalau ada yang memberikan penjelasan, keterangan tentang jawaban-jawaban tadi. Siap rujuk ya dari apa yang salah. Itu sikap. Ya, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.